Kau pernah sekolah, Samin? Tanya Nyonya suatu kali. Ketika Samin sedang asik membentuk semak teh-tehan di halaman depan. Pernah, Nyonya. Cuma sampai kelas 6 sekolah dasar. Jawab Samin dengan sopan. Kalau begitu kau bisa baca tulis? Entah, Nyonya. Saya sudah lama tidak membaca dan menulis. Kepandaian baca tulis tidak akan hilang kalau kau pernah memilikinya. Aku suka membaca, tapi mataku cepat pedih melihat huruf-huruf yang terlalu kecil. Maukah kau membacakan untukku? Tapi bacaan saya tidak lancar, Nyonya. Nyonya akan sakit telinga mendengarnya. Nyonya tertawa. Debu dan Mutiara, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Nyonya Wardani masih persis seperti dulu, kaget dan gopoh menerima kedatangan Samin. Bagaimana, Samin? Kau temukan istrimu? Tanyanya penuh rasa ingin tahu. Samin menggeleng dengan lemah. Saya menemukan alamatnya, tapi perempuan itu bukan istri saya, Ndoro. Jawabnya perlahan. Nyonya Wardani terdiam sejenak. Lalu, selama 4 bulan ini, kau jelajahi kota seperti di sini? Akhirnya Nyonya bertanya. Tidak, Ndoro. Tidak. Jadi apa yang kau lakukan di sana? Samin terdiam menunduk. Perlukah ia ceritakan masa penggelandangannya yang memalukan? Mana yang lebih berharga, kejujuran atau rasa malu? Ia memilih rasa malu. Saya jadi pelayan hotel, Ndoro. Tidak ada waktu luang. Jawabnya lirih. Walaupun tahu, menyatakan dusta dengan lirih atau berteriak, sama saja dosanya. Nyonya Wardani mengangguk-angguk. Lehernya yang gemuk kelihatan makin bulat oleh kalung besar yang melilit di sana. Jadi apa rencanamu sekarang? Kau mau bekerja di sini lagi? Kebetulan aku belum punya tukang kebun baru. Tidak, Ndoro. Saya hanya ingin mohon pertolongan, Ndoro. Barangkali Ndoro mempunyai kenalan yang dapat menerima saya bekerja di kota lain, atau membuatkan surat seperti dulu. Surat yang dulu itu sudah hilang ketika saya bekerja. Kau tak mau kerja di sini lagi? Bukan tidak mau, Ndoro, tapi saya ingin mencoba di kota lain. Di sini tak ada lagi yang saya cari. Nyonya Wardani mengangguk. Aku mengerti. Sudah pernah kau pulang ke desa? Belum, Ndoro. Saya tidak ingin pulang tanpa istri dan anak saya. Tetapi siapa tahu istrimu malah sudah pulang ke desa setelah gagal sekian lama mencarimu di kota. Samin terdiam. Mirah pulang ke desa? Ya, siapa tahu. Akan sia-sialah segenap penderitaannya kalau ternyata Mirah sudah menunggunya di desa. Saya tidak pernah memikirkan hal itu, Ndoro.
Nah, mengapa sekarang kau tidak melakukannya? Yandoro, pulanglah. Dan kalau ternyata istrimu belum pulang juga, kembalilah kemari. Aku akan berusaha mencarikan majikan yang mau menerimamu. Yandoro, terima kasih untuk semua kebaikan Doro sekeluarga kepada saya. Nah, kau mau berangkat sekarang atau istirahat dulu di sini sampai besok? Samin lebih suka berangkat hari itu juga. Sekali lagi, penduduk desa Ketunggul gembira melihat Samin pulang. Namun bagi Samin yang ada hanyalah kekecewaan dan kesedihan yang makin dalam. Rumahnya masih kosong, makin kotor dan lapuk. Ia tak dapat menyalahkan Setro yang tak punya waktu untuk merawat rumahnya. Setro punya keluarga, sawahnya cukup luas dan dikerjakannya sendiri. Kalau dulu Samin dapat bertahan 2 hari di desa, kini sehari pun ia tak dapat. Kedua orang tuanya meninggal berturut-turut setelah ia pergi dulu. Yang ada di desa itu tinggal Embok Mirah, tua dan sedih kehilangan anak perempuannya. Siang itu juga, Samin kembali minta diri kepada tetangga-tetangganya. Dan sekali lagi, orang-orang desa yang miskin harta tapi kaya budi itu mengumpulkan uang untuk membekali Samin. Samin menolak dan mengatakan uangnya masih cukup. Tapi orang desa memaksanya untuk menerima uang mereka. Bertambah tentu lebih baik daripada tidak, kata mereka. Setro, tetangga yang sudah hampir seperti saudaranya sendiri, memandangnya dengan sedih. Ia dapat merasakan sepenuhnya kegetiran hati Samin sebagai kegetirannya sendiri. Aku sudah berpesan pada setiap orang desa yang pergi ke kota agar mencari kabar tentang Mirah dan menyuruhnya pulang. Tapi sampai saat ini tak seorang pun pernah melihat atau mendengar kabarnya, kata Setro yang mengantarkan Samin sampai ujung desa. Kurasa Mirah sudah tidak di sana lagi, Kang. Entah di mana. Sudahlah, tak perlu merepotkan sanak saudara kita, sahut Samin dengan nada rendah. Berilah kabar di mana kau berada, supaya kami bisa memberitahu kau kalau suatu saat Mirah pulang. Baik, Kang. Tapi mungkin aku akan sangat sering pindah alamat. Berhati-hatilah. Mudah-mudahan Gusti melindungimu. Ya, Kang. Terima kasih untuk semua kebaikan kalian padaku. Kita sama-sama manusia yang tak mampu hidup sendiri, Min. Yang kami lakukan hanyalah sekedar melimpahkan rasa persaudaraan, satu-satunya kekayaan yang kami miliki. Itu lebih dari segalanya, Kang. Hidup selalu menghadapkan manusia pada pilihan-pilihan. Dan menjatuhkan pilihan tidak selamanya mudah. Namun Samin telah melakukannya dengan mantap. Pilihan hidup mengembara dan tak akan pulang sebelum menemukan Mirah dan anaknya. Bila ia tak menemukan mereka selamanya, itu berarti ia tak akan pulang. Sebab pulang telah menjadi satu arti dengan Mirah. Nyonya Wardani ikut prihatin melihat garis kesedihan bertambah selapis lagi di wajah Samin.
Ia belum punya kesempatan menghubungi kenalan-kenalannya, sebab Samin datang begitu cepat dari desa. Waktu kau pulang ke desa, tiba-tiba aku punya satu pikiran. Sebetulnya pikiran Tommy. Begini, aku akan memasang pengumuman tentang kau di koran. Siapa tahu istrimu masih ada di sini dan ada orang yang mengenalnya membaca pengumuman itu. Ya, sekalipun kau sudah menjelajah seluruh kota, tapi tidak mustahil beberapa tempat lolos dari pengamatanmu. Kota begitu luas dan ratusan ribu, mungkin bahkan jutaan orang ada di sini. Koran bisa menjangkau tempat-tempat yang tak terjangkau olehmu. Aku menyesal baru sekarang mendapat pikiran seperti ini. Tidak dulu-dulu ketika kau pertama datang kemari, kata Nyonya Wardani. Samin berdiam diri. Apa yang dikatakan Nyonya terdengar sungguh luar biasa di telinganya. Pengumuman di koran. Dan koran ini akan tersebar ke segala penjuru kota, bahkan keluar kota. Betapa hebatnya orang bisa membuat koran. Untuk itu, kau harus menunggu 1-2 minggu di sini. Menanti sampai ada orang memberi keterangan tentang istrimu setelah membaca pengumuman yang kita muat di surat kabar. Atau siapa tahu istrimu sendiri membacanya. Selama itu pula, aku akan menghubungi kenalan-kenalanku di lain kota. Kalau-kalau usaha melalui surat kabar itu gagal, kata Nyonya Wardani menyambung. Samin begitu terpesona oleh rencana yang hebat itu, hingga bahkan tak mampu berkata apapun. Dibungkukkannya tubuhnya dalam-dalam dan mendesiskan kata-kata terima kasih dengan suara serak. Pengumuman dipasang pada sebuah surat kabar terkemuka di Yogyakarta. 2 hari berturut-turut. Tidak terlalu menyolok. Apa boleh buat? Sebab redaksi rupanya menganggap banyak berita-berita lain yang jauh lebih penting dari sekadar seorang lelaki desa yang mencari istrinya. Isi iklan itu sendiri tidak istimewa, seperti dapat dibaca di bawah ini. Seorang laki-laki dari desa Ketunggul, kecamatan Tepus, Gunung Kidul, mencari istri dan anaknya. Laki-laki ini bernama Samin, umur 28 tahun, telah hampir 3 tahun terpisah dari Mirah, istrinya yang berumur 22 tahun. Kepada segenap pihak yang mengetahui berita atau mengenal wanita ini, diharap dengan hormat sudi menghubungi redaksi atau langsung ke alamat yang disebut di bawah ini. Di bawah pengumuman itu disertakan nama Tuan Hadinoto beserta alamatnya. Tidak ada sesuatu yang menarik dari pengumuman pendek yang terselip di antara iklan-iklan obat itu. Tidak diberitakan sebab terpisahnya suami istri itu, kisah terdamparnya Samin selama 2 tahun di salah satu pulau seribu yang tak berpenghuni. Tidak dimuat foto laki-laki yang malang itu. Satu kesalahan sejarah yang tak termaafkan dari dunia kewartawanan. Roda kehidupan berputar terus, lambat, berderak-derak. Dunia makin centil dan menakjubkan, tapi juga makin menakutkan. Benda-benda konsumsi wanita dibuat dengan kecerdikan yang luar biasa, beragam-ragam, dan beribu-ribu. Semua dengan satu tujuan,
untuk membuat wanita semakin mempesona, dan dengan demikian juga semakin menggembirakan laki-laki. Tidak mengherankan, sebagian besar perancang mode, hairdresser, dan ahli-ahli kecantikan datang justru dari kaum lelaki. Sementara itu, lelaki-lelaki yang lain menghabiskan otak dan waktunya untuk memperluas ruang hidup manusia, sekaligus memikirkan cara untuk menghancurkannya. Ruang angkasa dijelajahi, dijarah rayah, Skylab dibangun dengan biaya yang dapat mengenyangkan separuh penduduk dunia. Untuk apa? Untuk mencari tempat mengungsi bila bumi telah hancur oleh nuklir-nuklir yang mereka ledakan. Manusia menganggap dirinya makhluk paling pandai, tanpa menyadari bahwa mereka adalah ciptaan yang paling tidak tahu diri. Alam tak pernah serakah, tapi manusia yang hidup dari alam merasa dirinya adalah pemilik segala-galanya. Atas pertolongan Nyonya Wardani, Samin bekerja pada seorang dokter yang terkenal dan banyak mempunyai pasien di Semarang. Dokter Kunto membutuhkan seorang yang selain menjadi tukang kebun, juga menjaga keamanan rumahnya yang acap kali terpaksa ia tinggalkan untuk menunaikan tugas kemanusiaan. Nyonya Kunto seorang wanita yang cantik dan tahu bagaimana menarik pandangan kaum laki-laki. Mereka sudah 10 tahun menikah, tapi belum juga mendapat titipan anak dari Tuhan. Samin mengerjakan tugasnya dengan rajin, lebih rajin dari yang diminta majikannya. Dokter dan Nyonya sudah mendengar dari Nyonya Wardani tentang kisah hidup Samin dan memberikan simpati yang tak kurang besarnya dari kenalan baik mereka di Jogja. Kota Semarang 5 kali lebih besar dari Jogja, tetapi itu tak menghalangi tekad Samin untuk jajah Desa Milangkori setelah pengumuman yang dimuat di koran Jogja berembus tak terjawab seperti angin selatan. "Kau pernah sekolah, Samin?" tanya Nyonya suatu kali, ketika Samin sedang asik membentuk semak teh-tehan di halaman depan. "Pernah, Nyonya. Cuma sampai kelas 6 sekolah dasar," jawab Samin dengan sopan. Berbeda dengan kepada Nyonya Wardani, kepada majikannya yang bicara dengan bahasa Indonesia ini, Samin merasa lebih layak menyebut Nyonya daripada Ndoro. Seperti juga pembantu-pembantu yang lain menyebutnya. "Kalau begitu kau bisa baca tulis?" "Entah, Nyonya, saya sudah lama tidak membaca dan menulis." "Kepandaian baca tulis tidak akan hilang kalau kau pernah memilikinya. Aku suka membaca, tapi mataku cepat pedih melihat huruf-huruf yang terlalu kecil. Maukah kau membacakan untukku?" "Tapi bacaan saya tidak lancar, Nyonya. Nyonya akan sakit telinga mendengarnya." Nyonya tertawa. Waktu pertama datang, tukang kebunnya kelihatan seperti orang yang tinggal memiliki nyawa separuh. Tapi setelah beberapa bulan tinggal di situ, agaknya nyawanya telah berbiak menjadi 1,5. Dan yang setengah kadang-kadang muncul dalam bentuk kerucuan. Samin sendiri tak mengerti mengapa ia bisa begitu. "Tak apa, lama-lama kau akan lancar juga. Lagi pula, dengan membaca, pengetahuanmu juga akan bertambah. Bagaimana? Kalau Nyonya menghendaki," sahut Samin dengan rasa segan yang disembunyikan. "Bagus,
Tuan pasti juga gembira kalau kau senang membaca. Semenjak itu, Samin bertambah pekerjaan baru, membacakan untuk Nyonya. Apa yang dikatakannya kepada Nyonya tidak salah. Bacaannya membuat orang pusing dan sakit telinga. Tapi Nyonya dengan sabar membiarkannya belajar. Hingga lama-lama ia bisa, menurut pendapat sendiri, menyamai suara penyiar televisi. Sebetulnya Nyonya belum tua, bahkan masih segar. Tapi seperti kata Nyonya sendiri, kesegaran tubuh belum tentu menjamin mata sehat. Bahkan sekalipun ia bersuami seorang dokter. Tugas-tugas yang menumpuk membuat Dokter Kunto sering pergi. Dan tanpa jeritan anak, rumah di Jalan Indraprasta itu selalu terasa kosong dan sepi. Untuk urusan dapur dan cuci-mencuci, ada seorang pembantu perempuan yang sudah tua. Nyonya memanggilnya Mbok Amat. Perempuan itu rajin bekerja dan mulutnya juga rajin bicara. Samin tak begitu menyukainya. Tapi tak ada alasan baginya untuk memancing permusuhan dengan perempuan tua yang hampir-hampir telah meratui rumah itu. Nyonya sendiri tak pernah menegur Mbok Amat, walau sekali-sekali mengomel sendirian. Pekerjaan membaca membuat Samin sering masuk ke rumah induk yang terpisah dari dapur dan ruang geraknya di bagian belakang rumah. Nyonya selalu menyuruhnya membaca di ruang duduk yang luas dan penuh perabot mahal. Nyonya duduk di kursi busa tebal dan bersandaran tinggi, sementara Samin duduk bersila di lantai yang tertutup karpet biru. Biasanya Nyonya membuka-buka majalah wanita, dan bila menemukan judul yang menarik hatinya, ia akan memberikan majalah itu kepada Samin untuk dibacakan. Sering juga Samin membacakan judul-judul yang ada di majalah itu, dan Nyonya menentukan mana yang harus dibaca. Apabila yang dibaca sebuah buku, Nyonya amat menyukai buku-buku cerita romantis. Samin bisa membacanya sampai Nyonya letih dan menyuruh berhenti. Tidak jarang buku-buku itu menceritakan bagian-bagian yang erotis dengan gamblang dan terus terang, sehingga Samin terbata-bata membacanya oleh rasa segan dan malu yang membuat seluruh tubuhnya berpeluh dingin. Rupanya memang begitu buku-buku cerita yang ditulis orang pada tahun 70-an. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.